Di mana di dalam Al-Quran sudah dapat jawaban Isa membangkitkan orang mati? Shalom, pada episod kali ini kita akan melayani sebuah diskusi mendalam antara seorang Muslim dan seorang Kristen yang memperdebatkan topik penting dalam iman. Siapa sebenarnya yang dibangkitkan oleh Yesus menurut Al-Quran dan Injil? Apakah nama Lazarus yang disebutkan dalam Alkitab juga ada dalam Al-Quran? Mengapa ada perbedaan dalam interpretasi firman Tuhan antara kedua agama ini? Dan apakah firman Tuhan itu adalah ciptaan atau bagian dari esensi Tuhan sendiri? Melalui diskusi yang penuh pemikiran ini, kita akan melihat perbedaan pandangan teologis yang mendalam tentang Injil, Nabi Isa, dan kuasa firman Tuhan. Mari kita simak lebih lanjut, dan biarkan diskusi ini memberikan pencerahan bagi kita semuanya dalam mencari kebenaran yang sejati. Di akhir video saya akan memberikan 3 kesimpulan penting. Sebelumnya, mari kita saksikan video berikut ini. Di mana di dalam Al-Quran sudah dapat jawaban Isa membangkitkan orang mati? Dibuka dalam surah Ali Imran ayat 49, Bang. Silakan dibuka. Al-Imran berapa? Ayat 49. Dan surah Maryam. Al-Imran ayat 49, Pak Guru. Oke. Ya, di sini mengatakan Allah menjadikan sebagai seorang rasul kepada Bani Israel. Sesungguhnya, ya, aku telah datang kepadamu dengan mujizat Tuhanmu. Sesungguhnya aku membukakan bagimu dari tanah yang berbentuk seperti burung. Lalu aku membentukkan hingga menjadi seekor burung, izin Allah. Aku menyembuhkan orang buta sejak lahir dan orang yang penyakit buras. Serta menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Aku beritahukan kepadamu apa yang kamu lakukan. Oke, siapa yang dihidupkan nama Isamu? Ya. Kan? Siapa yang dihidupkan nama Isamu dalam Al-Quran? Buktikan bahwa Isamu menghidupkan orang mati. Siapa? Kan ini udah ada. Menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Oke, siapa yang dihidupkan sama Isamu? Lazaro. Siapa? Lazaro. Lazaro. Tertulis di mana Lazaro ini? Ya. Oh, udah rubah. Tadi Lakurus, sekarang Lazaro. Nah, tertulis di mana? Lazaro atau Lazarus. Iya, surah berapa? Itu dijelaskan dalam surah Al-Imran. Gak ada nama Lazarus. Jadi kau tahu nama Lazarus dari mana? Kenapa, Bang? Kau tahu nama Lazaro dari mana? Ya dari mujizat Nabi Isa. Siapa yang Iya, apakah di dalam Al-Quran ada nama Lazaro? Wah, itu kita ini orang berpikir, Bang. Ya, saya orang berpikir, makanya saya tanya. Kalau saya bukan orang berpikir, tidak mungkin saya bertanya. Iya. Karena saya orang berpikir, makanya saya tanya, di mana kau tahu nama Lazaro itu? Itu dari mujizat Nabi Isa. Iya, saya tanya, Lazarus itu kau dapat nama dari mana? Kau ambil dari mana? Dari pasar mana kau ambil? Dari kisah para rasul. Kisah para rasul mana? 25. Yang mana? Itu. Mau yang mana? Salah satu mujizat Yang mana? Nabi Isa itu. Saya tanya yang mana? Mau yang ini? Saya nggak pernah membaca ada nama Lazarus dalam ini. Mau yang mana? Ibnu Sirah Nabawiyah, Ibnu Hisyak, saya nggak pernah dengar nama Lazarus. Nggak pernah. Halaman berapa? Mubarak Furi, Kisah Sirah Nabawiyah, yang mana nama Lazarus? Halaman berapa? Tidak dijelaskan. Tadi kau bilang dalam kisah para rasul, sekarang dalam kisah para rasul, kisah para nabi yang mana? Halaman berapa? Itu kan kisah Nabi Isa. Pak Guru, kamu guru kan? Kamu seorang guru kan? Kamu seorang guru kan? Saya bukan guru. Nah, kamu ASN kan? Iya. Nah, jika kamu ASN, makanya saya tanya, harusnya otak kamu jalan. Saya tanya, Nah, sumbernya dari mana kamu tahu nama Lazaro? Harusnya ilmiah dong. Kalau kamu seorang ASN, kamu memahami secara ilmiah. Contohnya, ketika kamu melakukan musrenbang, ya kan? Ketika kamu melakukan musrenbang, ada yang namanya pohon indikator.
pohon akar masalah. Terus? Kita harus menemukan akarnya dari mana sehingga dapat indikatornya. Nah, makanya Nah, aku gini, tanya Pak. kau, Tidak. dari mana kau tahu nama Lazarus itu? Ayo, saya Gini, ngajak Bang. kamu berpikir. Iya, oke. Sekarang saya jawab. Tidak semua kisah dan kejadian itu dicatat dalam Alkitab, Bang. Lalu Ya. kau tahu dari namanya dari mana? Itu dari para sahabat. Para sahabat menjelaskan menuliskan sumbernya, menuliskan dalam mana? Bahwa menjelaskan bahwa itu salah Sumbernya satu dari mukjizat mana? Nabi Isa. Sumbernya dari mana? Sumber para sahabat yang mengatakan dari mana? Hadis siapa yang mengatakan atau sirah nabawiyah? Yang mana? Itu dijelaskan dalam Alkitab yang dibawa oleh Saya nggak Nabi tanya. Isa. Kalau Al-Quran sempurna, tentunya Al-Quran bisa menjelaskan sumber itu. Ya, saya tanya dulu, Bang. Saya kan orang Islam, mengimani Isa sebagai nabi kami. Oke, kamu mengimani Isa sebagai nabi. Alkitab. Oke, hanya Ya. sebatas nabi kan? Iya, dan ia diberi Alkitab sama seperti Rasulullah. Oke, dia diturunkan Injil, betul? Iya, Oke, sekarang mana Injilnya Nabi Isa? terus Injilnya Nabi Isa itu ada sama Bani Israel tapi dicuri oleh orang Kristen. Mana ada? Injilnya Nabi Isa-nya mana-mana? Kamu itu Kristen itu mencuri Injilnya, Injil. datanya di mana orang Kristen mencuri? Mana-mana sumbernya? Itu Enggak, kita Alkitab. mencari melihat sebuah akar permasalahan. Ya, Dari kita cari akar. kapan? Oke, kita cari akar permasalahan. Di mana, sabar, di mana, kamu dengar dulu. Di mana kamu mendapatkan sumber bahwa orang Kristen itu mencuri Injil? Di mana? Ya dari Injil sendiri. Sumbernya dari mana? Sumbernya banyak, Bang. Siapa sumber? Satu aja sumbernya bahwa orang-orang Kristen mencuri Injil. Oke, saya tanya dulu. Enggak, jawab. Ya, makanya saya jawab. Injil itu ditujukan untuk Bani siapa? Injil itu artinya apa? Saya tanya dulu. Injil itu artinya kabar baik. Ya, diturunkan untuk Nah, kabar baik itu berbicara tentang jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berarti segala bangsa. Itu bicara tentang Injil. Sekarang, Ya. apa arti Injil menurut Islam? saya tanya dulu, Bang. Jawab. Saya udah jawab, kamu harus jawab. Apa arti? Kita satu-satu dong, fair. Apa arti Injil menurut Islam? Iya, kita pair. Sekarang Ya, juga- saya sudah. Kamu fair, kamu tanya kamu juga harus fair dong, laki-laki dong. Sekarang saya tanya, apa arti Injil menurut Islam? Saya tanya dulu, Bang. Injil itu dari mana? Oke. Agama Kamu Kristen jawab ya. itu dari mana? Oke. Apakah dulu. menurut kamu Injil itu adalah sebuah apakah menurut kamu bahwa Injil itu adalah sebuah kitab? Bukan. Injil bukanlah sebuah kitab. Jawab dulu. Injil itu bukan kitab. Jawab dulu agama Saya jawab, Injil itu bukan kitab. Saya sudah jawab, Ya. Injil bukan kitab. Terus Injil itu artinya kabar baik. Kristen itu dari Kristen mana? itu artinya pengikut Kristus mengikuti kabar baik yang Yesus bawakan. Dari mana asalnya? Dasar Itu agama Kristen. Kristen. Kristen itu pertama kali dalam Kisah Para Rasul, kitab Kisah Para Rasul pasal 2 mengatakan orang pertama kali disebut sebagai Kristen. Artinya pengikut Kristus. Pengikut Kristus. Nah, pengikut Kristus karena mereka merespon kabar baik yang disebut Injil itu. Sehingga mereka mengikut Kristus. Makanya disebut sebagai Kristen. Sekarang, apa arti Injil menurut Islam? Injil menurut Islam adalah adalah kabar baik yang dirangkum Dasar etimologi kamu berpikir dari mana? dari pola pikir saya. Kalau berbicara tentang etimologi, kamu seorang yang mengerti ya. Etimologi, akar kata dari Injil itu menurut Islam itu apa? Akar kata Injil adalah kitab yang diturunkan. Saya tanya akar kata etimologi. Anda kan cerdas, seorang SM. Saya Iya. tanya, akar kata dari Injil itu apa? Ya, kita kan berbicara masalah agama. Saya tanya etimologi. Anda mengerti etimologi? Saya nggak bicara definisi. Saya tanya etimologi. Yaitu Alkitab itu, Jangan membuat kesesatan berpikir. Jelaskan sesuai sentuh esensi pertanyaan saya. iya, Injil adalah Alkitab yang diturunkan untuk Nabi Isa. Etimologinya dari mana? Dari kata apa? Sehingga Anda mengatakan Injil itu adalah Alkitab. Etimologi dasar katanya dari siapa? Sehingga Anda mengatakan Injil adalah Alkitab. Dari kata ini kabar baik, kabar gembira. No, Injil dalam bahasa apa digunakan? Dalam bahasa Ibrani.
artinya apa? Kabar baik. No, saya tanya bahasa Ibrani arti katanya apa? Aduh, ngomong bahasa Ibrani. Kamu ngerti nggak bahasa Ya Ibrani? kamu enggak, saya ngerti, makanya saya tanya, saya ngerti, Nggak ada. saya ngerti, Saya- saya ngerti, makanya saya bertanya. Tidak mungkin saya Jalan yang lurus. Kalau tidak ada wahyu, kalau tidak bertanya apa yang tidak saya mengerti. kalau Karena kamu- saya bukan orang yang tersesat dalam berpikir. kalau kamu mengerti bahasa Ibrani, Sekarang kalau kamu bicara tentang bahasa Ibrani, jangan kamu akan kemana-mana. paham tentang Islam. Saya tanya, ketika kamu berbicara tentang bahasa Ibrani, akar kata etimologi dari Injil, kau bilang dari bahasa Ibrani, akar katanya apa? Injil itu kitab yang dicuri oleh orang Kristen. Saya tanya akar kata, saya nggak tanya definisi atau kau menjelaskan segala sesuatu. Akar katanya apa? Kau ada ilmu atau tidak? Kamu jangan melakukan kesesatan berpikir kamu karena gak ada ilmu. Ayo, kalau mengerti bilang mengerti. Anda seorang berpendidikan loh. Oke. Mari kita berpendidikan sama-sama. Kau ngerti atau tidak? Tolong kamu jelaskan. Kebetulan Oke. saya lagi berpikir. Ya. Begitu. Nih. Injil di dalam bahasa Ibrani itu menggunakan akar kata namanya basar. Basar yang artinya dalam bahasa Ibrani artinya daging. Tetapi Injil juga basar itu diartikan sebagai besorah. Saya mulai merujuk. Besorah itu artinya kabar baik. Di mana tertulis kabar baik? Ketika manusia pertama kali jatuh ke dalam dosa, Allah menjanjikan basar besorah kabar baik itu kepada manusia. Itu artinya Injil. Dan puncak dari basar itu ada di dalam Yohanes 1 ayat 14. Sabda telah menjadi daging. Dan dalam bahasa Ibraninya mengatakan basar fesyakan betokno. Itu artinya Injil. Sekarang saya tanya kamu, di mana kamu mengetimologikan arti Injil? Jelaskan dulu bang, yang itu firman yang abang sebutkan tadi. Enggak, kamu ngerti nggak? Itu kan saya menggunakan Pada mulanya adalah firman. Coba jelaskan Oke. dulu tentang itu. pada mulanya adalah firman ya. Dia mengatakan dalam bahasa Ibrani. Saya bacakan buat kamu kalau nggak terima ya. Ya itu bang. Ya, makanya kamu harus memahami dengan baik. Ya, harus jujur. Kalau mengerti bilang mengerti, tidak bilang tidak. Makanya saya tanya kan, saya tidak mengerti bang. Ya, dari tadi bilang gitu, ngotot-ngototan bilang mengerti Saya tapi tidak ngotot nggak bang. mengerti. Aduh. Oh baru buka juga bang. Saya kira. Maka ini aku mau baca dalam bahasa Ibrani. Gak usah framing. Baru buka juga bang. Nah, enggak, aku mau baca dalam bahasa Ibrani. Di dalam bahasa Ibrani, oke, kalau kau bilang saya baru buka, saya buka bahasa Ibraninya. Ini yang kau tanyakan dalam Yohanes 1 ayat 1. Ya. Pada Ya. mulanya. Ya, Bereshit hayah hadafar. Hadafar hayah im ha Elohim Elohim hayah hadafar. Kamu mengerti artinya? Nggak ngerti. Coba diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Bereshit, permulaan kekuasaan. Bereshit ini kita mulai pelan-pelan lagi. Kau saya kasih kuliah gratis. Bereshit ini diterjemahkan sebagai permulaan. Bereshit ini juga bisa diterjemahkan sebagai kekuasaan. Permulaan. Kekuasaan adalah hayah, adalah sang firman. Fahadafar dan sang firman. Jadi kekuasaan adalah sang firman. Ini adalah definite artikel. Sekarang jika kamu pernah kuliah, saya tanya kamu, apa artinya definite artikel? Oke, begini bang. Pada mulanya Nggak, jangan kemana-mana. Harus menyentuh esensi pertanyaan saya. Iya. Apa artinya definite artikel H itu? Justru saya bang sebagai orang yang di luar Kristen, saya ingin memahami itu. Pada mulanya adalah firman. Firman itu siapa? Sang firman. Pada mulanya adalah sang firman karena H. Iya. Makanya saya suruh Iya. kau menjelaskan tentang H. Firman yang dimaksud di sini apa dan siapa? Oke. Makanya lihat baik-baik, baik-baik. Makanya harus mengerti dengan baik. Nah, pada mulanya Permulaan kekuasaan hayah adalah sang firman. Hadafar dan sang firman hayah adalah Allah, sang Allah. Karena di sini ha Elohim. Elohim dan Allah adalah sang firman. Lalu kita lihat di sini. Hu hayah beresit im ha Elohim. Bahwa dialah permulaan menciptakan segala sesuatu. Kita lihat siapa sang firman ini. Nah, siapa yang dimaksud firman di sini? Itu yang mau saya tanya. Siapa yang dimaksudkan sang firman di sini? Hadafar nihyah basar fesyakan betokmu. Sang firman itu telah menjadi basar kabar gembira
menjadi daging. Sang firman itu bersekinah. Sang firman itu bertabernakel. Sang firman itu hadir. Sang firman itu menjadi manusia. Firman menjadi Nah, manusia. dalam bahasa Yunaninya bilang apa? Dalam bahasa Yunaninya dia bilang apa? Sark egeni itu. Ya, sang firman yang menjadi manusia itu siapa? Dalam Filipi pasal 2 ayat yang kelima, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama seperti manusia. Abang itu namanya abang menumpulkan logika abang ke Saya tidak menumpulkan logika saya, karena saya berbicara berdasarkan fakta. Jika dia adalah sang firman, berarti dia berkuasa. Tetapi jika Yesus bukan sang firman, Yesus tidak berkuasa. Nyatanya Yesus berkuasa karena dia adalah sang firman yang berkuasa. Dia yang orang yang sudah dalam kubur, Lakurus yang kau bilang itu, sudah dalam kubur, dia bilang, Lazarus, keluarlah, bangunlah. Lazarus pun bangkit, bangun dari tidurnya, bangun dari kematiannya. Dan menurut catatan gereja purba, setelah kebangkitan dari Lazarus, apa yang dilakukan Lazarus? Dengar baik-baik. Menurut catat, dengar baik-baik. Menurut catatan gereja purba, ya, menurut catatan gereja purba, ketika Lazarus itu setelah dibangkitkan, apa yang dilakukan Lazarus? Dia lebih banyak terdiam. Dia lebih banyak apa? Merenung. Karena apa? Dia menyaksikan api neraka. Dia menyiksa api neraka. Dan sekarang, siapakah yang lebih berkuasa? Nah, siapakah firman? Allah kamu atau Yesusnya saya? Pada mulanya adalah firman. Oke, saya jelaskan dulu Bang ya. Oke, pada mulanya adalah firman. Oke, it's okay. Saya ikuti arah berpikir kamu. Silakan. Firman itu berarti Allah ya Bang ya. Firman itu adalah Allah. Firman tidak mungkin Allah. Pikiran saya adalah saya. Wah, nggak bisa. Tidak Abang mungkin, tadi bilang. tidak mungkin pikiran saya adalah kamu. Tidak mungkin. Abang tadi bilang bahwa firman itu berubah jadi manusia, berbentuk manusia. Yes, basar pesyakan betokno, betul. Iya, Yesus itu manusia apa bukan? Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Sungguh, makanya dia sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh manusia. Iya, pada mulanya adalah Iya, firman. betul kan? Yesus sungguh-sungguh Allah karena dia adalah Allah yang menjadi manusia. Kenapa dia disebut sungguh-sungguh manusia? Karena dia adalah Allah yang menjadi manusia. Jadi Bang, dengar dulu Bang. Pada mulanya adalah Allah. Allah bersama-sama dengan Allah. Loh, Pada mulanya adalah firman. Firman itu itu bersama. Allah. Karena di sini berbicara tentang kebagaimanaan Allah. Iya. Allah memiliki firman-Nya. Allah tidak mungkin tidak punya firman. Nah, sekarang pertanyaan saya sangat simpel dan sederhana kepada kamu, Pak Guru. Enggak. Pertanyaan saya sangat simpel kepada kamu, Pak Guru. Pertanyaan saya gini. Firman itu Apakah firman itu sebuah adalah ciptaan? ya itu yang menjelaskan kamu. Saya tanya, apakah firman Allah adalah ciptaan? Yang menjelaskan itu, Saya tanya, apakah firman Allah adalah ciptaan? Simpel aja jawabnya. ya atau coba tidak? dijelaskan Bang. Jangan kamu, saya tanya untuk kamu, bukan untuk saya. Wah, saya kan berbicara. Saya tidak bertanya untuk saya bertanya untuk kamu, supaya kamu memahami. Apakah firman Allahmu itu adalah ciptaan? Jawab. Nah, saya nggak tahu. Sekarang Abang jelaskan. Enggak, saya enggak mau, kamu harus menjawab. Kalau kamu tidak tahu, kamu turun. Gimana kita mau tanya masalah isi? Ya makanya saya tanya kamu, apakah firman Allah kamu itu adalah ciptaan? Ini kan Abang menjelaskan kita. Jawab dong pertanyaan saya, kenapa takut? Kamu takut menjawab ya? Saya tahu kamu takut, karena tidak ada orang Islam yang berani menjawab pertanyaan saya. Bukan Pertanyaan saya yang ini, apakah firman Allah adalah ciptaan? Seorang ustadz saja yang naik ke live-nya saya ketika saya bertanya tentang ini tidak berani menjawab karena dia akan mati kutu dengan saya. Sekarang saya tanya kamu, apakah firman Allah adalah ciptaan? Gini Bang, aduh jangan. Saya tanya kamu, jangan gini-gini. Kamu bertanya, saya menjawab. Saya bertanya, kamu menjawab. Ya, simple. Katanya kamu orang berpikir, katanya kamu orang berpendidikan, katanya kamu seorang ini. Sekarang saya tanya kamu, apakah firman Allah adalah ciptaan? Ya gimana? Apakah firman Allah adalah ciptaan? Firman Allah itu adalah wahyu yang Saya tanya, apakah firman Allah adalah ciptaan? Ciptaan atau bukan? Jawab. Apakah firman Allah adalah Allah atau firman Allah adalah ciptaan? Jawab.
firman itu ada dalam bentuk Cuma dua. Kita berbicara kuesioner. Anda kan seorang ASN, makanya saya tanya, Anda harus menjawab kuesioner dari saya. Dari indikator yang kita bahas. Ya, kuesioner pertanyaan saya yang adalah sifat kualitatif yang akan saya kuantitatifkan. Contohnya, apakah firman Allah itu ciptaan? Ya atau tidak? Atau ya butuh perbaikan? Ini kuantitatif, bukan kualitatif lagi. kalau saya jawab ya. Firman Allah adalah ciptaan? Ya. Ya. Oke, kamu jawab ya. Sekarang, mari kita telusuri, kita cross check silang berdasarkan pandangan-pandangan yang ilmiah. Ya, kita cross check silang. Dalam arti seperti ini. Anda seorang birokrasi harus memahami. Gini. Pada mulanya Diam. Jangan framing dulu. Diam. Ya. Oke. Seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jika firman Allah adalah ciptaan, yang menjadi pertanyaan besar saya, di mana ayat dalam Al-Quran Allah menciptakan firman-Nya? Kun fayakun, jadilah firmanku. Untuk apa Allah menciptakan firman kalau dia sudah punya firman? Jawab. Untuk apa Allah menciptakan firman kalau dia sudah punya firman? Jawab. supaya kita umat manusia. Apakah Allah tidak punya firman lalu dia menciptakan firman? Untuk apa Allah menciptakan firman kalau dia punya firman? Allah punya firman enggak? Allah punya firman enggak? Allah punya firman enggak? Ada. Untuk apa? Kau bilang Allah punya firman. Untuk apa Allah menciptakan firman sementara dia sudah punya firman? Ya, untuk apa? Itu kan pertanyaannya, untuk apa? Masakah dia menciptakan firman-firman yang lain? Ya. Untuk apa ya? Itu pertanyaannya, Di Pak. mana data dalam Al-Quran mengatakan kun fayakun, jadilah firmanku? Lalu untuk apa dia ciptakan firman kalau dia sudah punya firman? Jadi pertanyaannya, untuk apa? Ya, untuk makhluk kayak kita, kayak abang-abang. Jawab. Untuk apa Allah menciptakan firman? Di mana data di dalam Al-Quran kun fayakun, jadilah firman? Jawab. Kun fayakun. Jadi tidak pernah dikatakan kun fayakun. Nah, tidak pernah mengatakan jadilah penciptaan. Hari keberapa Allah menciptakan firman? Tidak pernah dijelaskan kun Atau fayakun. Jadi ada dalam Al-Quran nggak Allah menciptakan firman? Jawab. yang dijelaskan dalam Al-Quran itu, Bang, itu kun fayakun. Jadi maka jadilah. Saya tanya, jadilah firman. Karena kamu bilang ciptaan firman itu ciptaan, Kamu kan? tanyakan yang tidak ada dalam. Kamu mengatakan bahwa firman itu ciptaan. Yang menjadi pertanyaan besar saya, di mana Allah menciptakan firman? Itu pada saat memberi wahyu. Saya tanya kapan Allah menciptakan firman? Pada saat memberi wahyu. Dalam diskusi ini ada beberapa hal penting yang kita bisa simpulkan dari sudut pandang kekristenan. Pertama, Yesus yang dikenal sebagai Isa dalam Al-Quran jelas digambarkan Alkitab sebagai pribadi yang memiliki kuasa ilahi untuk membangkitkan orang mati, termasuk Lazarus. Meskipun nama Lazarus tidak disebutkan dalam Al-Quran, kehadiran mujizat memperkuat keyakinan Kristen bahwa Yesus bukanlah hanya sekedar nabi, tetapi adalah kebangkitan dan hidup, seperti yang tercatat dalam Injil. Kedua, perdebatan ini juga menjadi perdebatan dalam Injil. Bagi umat Kristen, Injil bukan sekadar Alkitab, melainkan firman Tuhan, firman Allah yang hidup dan kekal, yang membawa kabar baik ke dalam hidup manusia, bukan untuk kelompok ataupun satu bangsa. Ini menegaskan bahwa pesan Yesus bersifat universal, relevan bagi setiap orang di setiap zaman. Terakhir, ketiga, diskusi memperjelaskan keyakinan inti dari kekristenan bahwa Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia, bukan ciptaan melainkan bagian dari esensi Allah itu sendiri. Sebagaimana firman yang hidup, Yesus memiliki otoritas ilahi dan melaluinya keselamatan bagi umat manusia menjadi mungkin. Inilah dasar iman Kristen
Yesus Sang Firman yang berkuasa atas kehidupan dan kematian, menawarkan kehidupan kekal kepada siapa saja yang percaya. Semoga diskusi ini memberikan pencerahan bagi teman-teman gereja YouTube. Jangan lupa share bagikan video ini. Apa pendapat kalian, saudara? Bisa tuliskan di kolom komentar. Atau saudara bingung mau jawab apa, saudara cukup tulis di kolom komentar. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus Maha Dahsyat. Itu aja. Tulis di kolom komentar. Karena kolom komentar sudah dibuka lebar-lebar, ini membuat kami tim gereja YouTube terus semangat lagi memuliakan nama Tuhan Yesus. Ibarat kata itu adalah input untuk kami terus mengumandangkan nama Tuhan Yesus. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua atas dukungan yang selama ini terhadap channel gereja YouTube. Dukung terus channel gereja YouTube dengan cara klik tombol bertulisan subscribe agar bisa mencapai 1 juta subscriber. Karena belum ada channel Kristen yang sampai 1 juta subscriber. Maka dari itu harapan kami tim gereja YouTube tahun ini bisa mencapai 1 juta subscriber. Makanya, kami berharap saudara dan sahabat gereja YouTube, setelah menonton video jangan lupa bagikan video-video ini kepada rekan-rekan dan saudara-saudara di grup WhatsApp, grup Facebook, dan grup-grup media sosial lainnya. Kiranya channel gereja YouTube ini bisa menjadi berkat untuk banyak orang. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom saudara gereja YouTube, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk penginjilan generasi muda, Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia, bisa melalui Bank BRI 042 1010 048 70560 atas nama singkatan Generasi Muda FKPPI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan hamba Tuhan yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking saudara sahabat gereja YouTube. Dan untuk mendukung di rumah pelayanan yayasan kami, bisa mendukung melalui rekening yayasan atas nama Yayasan Cipta Pelita Kasih di Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Dukung pelayanan kami di semua sektor. Dengan ini sebagaimana untuk membiayai tempat tinggal yayasan, listrik, air, dan juga peralatan pengajaran pendalaman Alkitab dan Murtadin. Seberapapun itu sangat berguna bagi pelayanan gereja YouTube, biarlah terus kita hidup dan berdampak menyuarakan dan memuliakan nama Tuhan Yesus, dan pastinya malaikat sorga bersorak-sorai karena banyak yang mengaku bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati saudara, gereja YouTube semua.